Ini benar-benar kisah yang saya alami dulu. Kalau tidak salah, saya waktu itu masih kelas 1 SMP, tahun 2005. Hari itu, pada siang hari, selepas sholat Jumat, seluruh warga desa digegerkan oleh penemuan seorang mayat. Sebut saja Bapak A. Dia ditemukan meninggal di pepohonan jati di kebun belakang rumah saya dengan kondisi leher tergorok hingga hampir putus. Singkat cerita, malam harinya seperti biasa saya tidur bersama nenek saya. Di saat saya sedang tidur lelap, saya mendengar sayup-sayup ada seseorang memanggil nama saya dengan pelan. Lalu kemudian ujung kaki saya terasa begitu dingin. Rasanya seperti menjalar hingga ke dada. Tubuh saya terasa kaku, walau saya sangat ingin menggerakkannya untuk membangunkan nenek saya. Saya merasakan seperti itu entah berapa lama. Dan seseorang yang seakan memanggil saya sayup-sayup makin terdengar jelas. Seingat saya saat itu, saya akhirnya bisa bergerak setelah nenek saya bangun dan menyadari ada yang tidak beres dengan saya. Kata nenek, saya melenguh dan merintih. Keesokan harinya, desa kembali geger karena hampir setiap warga desa didatangi oleh sosok yang dipercaya sebagai arwah Bapak A. Bahkan sebagian warga desa sebelah juga diteror, hingga desa kami waktu itu terasa begitu suram dan mencekam. Habis maghrib, semua pintu ditutup. Tak ada yang berani keluar rumah. Bagaimana tidak? Sosok gentayangannya parah banget menurut saya. Berkeliaran di jalan, menimbun batu-batu kecil hingga menjadi seperti bukit. Menyeret daun kelapa yang sudah kering di sepanjang jalan hingga bunyinya sangat berisik. Ada beberapa warga yang lapor kalau mereka diterorin sama sosok Bapak A ini. Ada juga yang bilang kalau mereka ditindih semalaman. Ada yang pintu rumahnya diketuk terus-menerus. Ada yang keran air mereka dinyalain terus-menerus. Ada yang dipindahkan ke kolong ranjang saat tidur. Pokoknya hampir semua warga dijahilin sama hantu Bapak A itu. Entah saya lupa sampai berapa lama kejadian itu berakhir. Usut punya usut, kenapa arwah Bapak A ini masih berkeliaran? Karena dia mempunyai ilmu hitam. Menurut kepercayaan, ilmu hitam harus diwariskan. Akan ada konsekuensi jika tidak. Sedangkan anak dari Bapak A ini tidak mau menerima warisan ilmu itu.
dikarenakan anaknya adalah hafiz Quran dan mondok lama di pesantren. Sekedar info, saya tinggal di sebuah desa di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, Madura. Madura pada saat itu terkenal akan ilmu hitamnya, namun juga terkenal dengan masyarakatnya yang agamis. Era tahun 2000-an, berprofesi sebagai dukun dianggap lumrah karena masyarakat luas juga kadang minta bantuan dukun untuk urusan tertentu. Misal, saat kehilangan sesuatu yang berharga, mereka akan meminta bantuan dukun untuk menemukannya. Lanjut, Bapak A ini memang sudah lama diincar oleh banyak orang untuk dibunuh karena dia adalah dukun yang hebat, selalu menang jika saat adu tanding ilmu hitam, dan dia juga sudah banyak sekali menyantet orang. Menurut sesepuh desa kami, orang yang sedang disantet, dia akan melihat dan tahu siapa yang sedang. Dia akan melihat dan tahu siapa yang sedang menyantet dirinya. Biasanya datang lewat mimpi. Kejadian hari itu adalah kejadian yang luar biasa menurut warga desa kami, dan satu-satunya peristiwa besar yang terjadi di desa kami sampai hari ini. Kejadian ini juga ternyata tidak diteruskan ke kepolisian dengan alasan tertentu. Pelaku dari pembunuhan ini ternyata adalah warga desa kami juga. Menurut kabar, mereka menyewa pembunuh bayaran. Yang tidak habis pikir adalah awal malapetaka ini terjadi hanya karena keluarga pelaku sering buang air besar di sawah Bapak A. Jadi ceritanya, mayoritas warga kami adalah bertani. Jika musim kemarau tiba, desa kami akan gersang. Sumber mata air sedikit, sumur-sumur pada mati. Padahal sebagian warga kami mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan harian mereka akan air. Bapak A mempunyai beberapa petak sawah yang kebetulan bersebelahan dengan sekelompok rumah warga. Kalau tidak salah, 4 rumah. Kelompok rumah itu ditinggali oleh satu keluarga besar, dari kakek, nenek, anak, dan saudara. Karena waktu itu musim kemarau, mungkin mereka bingung mau BAB di mana. Secara tidak ada air, walaupun punya WC, akhirnya semua keluarga besar di situ BAB di sawah. Dan kebetulan sawahnya adalah milik Bapak A. Karena Bapak A jengkel dan marah, akhirnya satu persatu dari keluarga besar itu dibikin sakit sama Bapak A, alias disantet.
Bapak A itu menyantet random dan tidak pilih-pilih. Dan semua sakitnya sama. Perutnya dibikin besar. Kalau dibawa ke dokter sih bilangnya sakit liver. Puncaknya saat anak bungsu dari keluarga itu juga sakit dan akhirnya meninggal. Padahal anak itu masih balita. Hingga keluarga itu habis kesabaran. Akhirnya berinisiatif membunuh dengan cara seperti yang telah saya ceritakan di atas.